Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah mukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala aidan qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tasaktum bihima lan tadallu abada, kitaballah wa rasulih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, diberikan umur panjang, sehat, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah penuh keberkahan dan penuh kemuliaan ini. Ditambahkan lagi nikmat ilmu, dan masih banyak lagi yang tidak bisa mampu kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Hati-hati otak kiri. Dalam muqaddimah tadi saya menyebutkan surat 16 surah An-Nahl ayat yang ke-78. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kalian bisa bersyukur. Dan kemudian saya tambahkan tadi surat 67 ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini, kemudian menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Surat 16 ayat 78 dan surat 67 ayat 23 tadi menjadi pijakan untuk kita membahas pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, pendengaran kita itu ada berapa? Pendengaran kita ada berapa? Ada satu. Alat untuk mendengarnya ada dua. Penglihatan kita ada berapa? Kita ada dua. Bingung? Begini, kalau kita mati lampu, biasanya mata berfungsi enggak? Enggak. Yang berfungsi apa? Tangan. Maka tunanetra Allah juga kasih penglihatan, tapi tempatnya bukan di mata.
letaknya di tangan. Tunarungu juga punya pendengaran, tapi dipindah kemana? Tunarungu kalau ngobrol pakai apa? Pakai bahasa isyarat. Begitu dia merem, bisa komunikasi nggak? Dipindah pendengarannya, bukan di telinga, tapi dipindah ke mata. Makanya beda. Pendengaran ada berapa? 1. Penglihatan kita punya 2, tunanetra punya 1. Cuman tangan aja. Nah, bersyukurlah kita yang Allah Subhanahu wa taala punya dilebihkan atas kita yang normal ini, yang tidak tunarungu dan tidak tunanetra. Kemudian kita punya pendengaran, penglihatan, dan apa terakhir tadi? Surah 1678 tadi? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Terjemahannya hati, tambahin nurani. Karena hati dalam bahasa Arab itu ada 3 dalam bahasa Indonesia. Mohon izin, kalau saya tunjukkan ini posisi lever. Kita bilangnya apa? Hati, ya kan? Terus kalau dalam bahasa Inggris ini namanya heart. Dalam bahasa kita apa heart? Hati. Tapi di ayat itu bukan kolbun, bukan kabidun. Ini kabidun nih dalam bahasa Arab. Kabidun, ini kolbun. Ya, lever ini kabidun. Ini kolbun. Yang disebut bukan kolbun. Yang disebut apa? Fuad. Afidah. Fuadah. Apa itu fuad? Apa afidah? Saya mengistilahkannya sebagai hasil olah fikir, yaitu apa? Nurani. Nah, nurani itu tepatnya di mana? Kalau saya tanya, hati nurani kita di mana posisinya? Kata Ayu Ting Ting di sini. Di mana? Hati di mana? Hah? Betul, di sini. Nunjuknya kenapa 2? Karena ada 2. Nurani itu ada 2. Ada nurani kanan, ada nurani kiri. Bahasan kita pagi ini bahas jangan kirinya saja, tapi harus dipakai kanannya. Kenapa? Sifat atau fungsinya berbeda. Nah, makanya kalau ada diterjemahin pakai hati, tambahin nurani. Ya. Kalau hati nurani itu afidah. Nanti lihat di surah 17 ayat 36 kita akan ketemu dengan bahasa yang sama kurang lebih. Di surah Al-Isra ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqafu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, yang 2, wal apa? Wal afidah, akan dipertanyakan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, mari kita lihat fungsinya. Otak kita ini, kalau otak kirinya, ya, otak kiri, ya, kalau ini di orang telentang, ya, ngadep ke atas, ya, orang telentang, otak kanannya sebelah sini, otak kirinya sebelah sana. Kiri kanan, kanannya ibu-ibu, kirinya. Otak kiri itu lebih ke logical, verbal, ya, lebih ke digital, lebih ke simbol-simbol, lebih ke perintah, hitung-hitungan matematika, rasio, ya, data mentah, linier, sistem analisa. Tapi kalau kanan itu citra seni, musik,
musikalitas, sesuatu yang acak, kemudian kebebasan itu kanan. Bagaimana caranya membuat solusi itu kanan. Ya. Kemudian emosi, naik turunnya emosi itu kanan. Kemudian kemampuan bahasa dari sisi apa? Dari sisi, bukan dari sisi memori, kalau memori ada di kiri, tapi dari sisi kemampuan bahasa itu seneng berbahasa. Maksudnya kemampuan menggunakan banyak bahasa itu kanan, dominan kanan. Kemudian warna, kreatif, ngayal, ya, perasaan sama kesenangan itu kanan. Nah makanya otak kiri, otak kanan ini menjadi bagian yang kemudian sebelah kanannya lebih kreatif, lebih kepada imajinasi. Dia berpikir besar, holistik. Ya. Kemudian dia lebih ke intuisi, lebih ke ngitung ritme. Ya. Kalau belajar tahsin kan pakai ketukan. Nah itu kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mat wajib mutasil berapa ketukan? Mat wajib mutasil berapa? Bendera panjang ada hamzah. Berapa? 5 sampai 6, minimal 3. Nah itu ketukannya itu kanan, otak kanan. Nah kemudian visualisasi. Kalau sebelah kiri ini kata-katanya, liriknya, tapi kanan nadanya. Jadi kalau orang menadakan lirik namanya menyanyi. Ya. Alat musiknya yang nggak boleh. Ya. Menyanyinya boleh dengan syarat. Sesuai dengan surat 26 ayat 221 sampai 227. Asal banyak menyebut asma Allah, tidak ada kedustaan, boleh. Misalnya apa? Nasyid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naik turunnya nada itu musikalitas. Itu nadanya ada di kanan. Tapi lafaznya atau liriknya ada di kiri. Ya. Nah, mari kita lihat bahwa otak kiri dan otak kanan ini punya kecenderungan. Ya. Kalau orang yang cenderungannya otaknya itu kiri, biasanya pembosan, gampang jenuh. Tapi kalau sudah jenuh dan bosan, itu bukan kesalahan, tapi sebuah sunatullah. Maksudnya bagaimana? Otak kiri itu baru bisa nyimpen memori kalau ada sensasi. Kalau nggak ada sensasi, dia nggak mau nyimpen, alias reject. Udah pernah, ditolak. Ya, datanya udah masuk, udah pernah ada, udah. Maka kemudian cenderung apa? Bosen. Contoh, ada raja punya anak 2. Yang laki senang manah sama pinter berkuda. Kalau manah, biasanya latihan itu kalau berkuda pagi-pagi. Kalau manah itu sore-sore. Tapi setiap kali ada kesempatan dia untuk berlatih memanah dan berkuda, maka dia lakukan sekaligus. Terbayang oleh kita ketika mendengar suaranya. Satu bullseye bisa 3 panah. Kakaknya yang perempuan pintar cerita. Ceritanya gini. Ada raja punya anak 2. Yang laki
pinter manah dan pinter berkuda. Yang perempuan pinter cerita. Ceritanya gini, ada raja punya anak dua. Yang laki pinter manah sama pinter berkuda, yang perempuan pinter cerita. Ceritanya gini, ada raja punya anak dua. Yang laki pinter manah, pinter berkuda, yang perempuan pinter cerita. Ceritanya gini, ada raja. Kira-kira bosan nggak? Bosan. Karena otak kiri kecenderungannya begitu. Tapi begitu mendengar cerita yang tadi, yang seru nggak? Otak kanan kita langsung memvisualisasikan, membayangkan bahwa oh ini anak umur 10 tahun naik kuda, terus habis itu dia pegang panah dan dia di satu target, satu apa itu bulatan bullseye apa namanya, target ya, 3 kali manah di satu titik. Wah keren banget, kebayang oleh kita visualisasinya. Tapi begitu diceritain berulang, aduh, itu kalau saya ulang 24 kali pasti ada yang ngacung. Ustaz bisa cerita yang lain nggak? Iblis laknatullah alaih diriwayatkan 7.000, ada riwayat yang lain menyatakan 8.000 tahun di surga, dan dia menjadi khazinul jannah, menjadi bendahara surga, pemegang inventaris yang ada di surga. Jadi buah apa saja yang ada di situ, apa saja yang bisa dinikmati di surga, itu iblis tahu. Namanya dulu awalnya Azazil ya, nama awalnya Azazil sebelum jadi iblis. Begitu muncul Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam surat 7 ayat 12 surah Al-A'raf, iblis merasa bahwa dia senior, enak aja nih anak baru nih. Terus tiba-tiba dia disuruh sujud kepada Adam. Yang ada junior yang sujud sama senior, gitu kan ya? Junior yang sujud sama senior. Ini senior malah suruh sujud sama junior, enak aja. Saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, sebentar dia dari tanah. Seolah-olah dia merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal coba di dunia sekarang, mana yang lebih murahan, tanah apa api? Api gratisan. Coba orang kalau ngerokok, bang bagi api bang, dikasih sama korek-koreknya, bawa deh. Tapi tanah, coba datang ke tukang kembang, bang tanahnya dong semeter, bagi 25.000 apa aja. Bahkan tanah lemah abang yang katanya subur itu sepengki berapa, ada harganya, nggak gratisan. Nah iblis merasa bahwa dirinya sudah terlalu lama, 8.000 7.000 tahun Azazil itu ada di surga, maka kemudian dia merasa bahwa dia lebih senior sama anak junior. Nggak mau saya, meskipun sujudnya adalah li ta'zim, untuk menghormati. Apalagi untuk menghormati. Kemudian alasannya apa? Dia bilang, saya hanya mau menyembah Allah. Dia suruh nyembah siapa? Cuma suruh hormat doang kok. Nah maka kecenderungan otak kiri ini menjadi bagian yang kemudian sering jenuh, bosan, cenderung sombong. Maka biasanya muncul kesombongan-kesombongan. Contoh ya, di satu kelas tahsin misalnya, satu kelas tahsin, ibu-ibu sudah masuk ke surah Ali Imran tahsinnya, ayat 15. Oke, contoh aja nih, ilustrasi. Tiba-tiba ada anggota baru datang dari Imogiri, Gunung Kidul sana. Yang namanya hijrah, ikut suami. Begitu datang, gurunya ngeceknya gampang, baca aja Al-Fatihahnya.
biar keukur dia dimasukkan ke kelas yang mana. Suruh kenalan sekalian. Bu, silakan kenalan, sebut nama. Habis itu tolong dibaca Al-Fatihahnya. Oh, nggih Ustaz. Nama saya Bunga Dio, saya baru pindahan dari Imogiri, Gunung Kidul. Mohon izin Ustaz, bacanya Al-Fatihah nggih? Nggih. Alhamdulillahi rokim ngalamin. Loh kan diketawain kan? Kenapa? Senior sombong. Loh ini sunatullah. Kita begitu dengar alhamdulillahi rokim ngalamin apa? Kemarin-kemarin kemana aja lo? Kan gitu bahasanya begitu. Nah, kesombongan ini yang kemudian membuat otak kiri menjadi cenderung bosan sama lah. Nggak gitu bacanya, yang bener mah alhamdulillahi rabbil alamin. Udah tahu haknya yang tipis yang mana, yang ha yang tebel yang mana udah tahu. Karena udah surat yang ketiga ayat yang ke-15. Maka sudah jauh lebih piawe, sudah lebih senior. Sudah berapa huruf yang dia coba? Wow, udah banyak. Nah, otak kiri ini lebih kepada bagian amal kalau kita kaitkan dengan syariat. Lebih kepada amal. Jadi bagian amal syariat itu adanya di otak kiri. Sholat, urutannya seperti apa? Oh, udah tahu kita rukun dan syaratnya udah tahu. Akil, balik, Islam, tutup aurat, ngadep kiblat, suci dari hadas, harus berwudu, ya, niat diiringi takbir, habis itu baca iftitah, baca Al-Fatihah, surat pendek, ruku, iktidal, dan semuanya harus dilakukan tumakninah. Menurut syaratnya Imam Syafi'i, tumakninah itu ada 18. 8 diantaranya adalah tumakninah, rukun sholat itu. Terus habis itu sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi yang kedua. Habis itu baru dapat 1 rakaat dan seterusnya. Apal kiri itu. Sequencing, urutan. Tapi membayangkan bahwa sholat ini dicatat oleh malaikat itu otak kanan. Sholat ini diamati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu otak kanan. Makanya kemudian orang menjadi sulit untuk khusyuk ketika dia tidak punya akidah yang kokoh, tidak punya informasi yang banyak tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana sifat malaikat. Makanya belajarnya mesti kiri dan kanan. Kiri itu lebih ke fikih, kanan itu lebih ke tazkiyatun nufus. Jadi makanya tadi ada feeling, ada emotion, ada apa segala macam itu kanan. Nah, kalau kanan itu lebih kepada ngayal, visualisasi, sensitif itu baper itu kanan. Ya. Kalau dominan kanan tuh. Ya. Nah, biasanya isinya tempat iman dan akidah. Nutrisi satu-satunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Begitu diisi yang lain, rusak akhlaknya. Contoh, coba saya sampling aja nih, 10 orang aja ya, yang bisa bantu saya, 10 orang. Coba bayangkan apa saja yang bisa difungsikan pada sebuah pena atau pensil, pena deh ya, pena, selain untuk menulis dan menggambar. Untuk apa aja? Bisa untuk apa? Nunjuk, apalagi? Garuk-garuk, apalagi? Hah? Mukul, nyolek. Hah? Apa? Ngelempar, apalagi? Buat mainan, terus digigit. Digigit nggak ada fungsinya, iseng banget ngigit paling. Apa? Hah? Apa? Masih banyak nih fungsinya. Nunjuk arah sudah tadi. Nusuk.
Tuh. Apalagi? Nyolok mata, Masya Allah. Coba kepikir loh. Masya Allah. Nah, artinya apa? Khayalan, imajinasi itu begitu liar kalau tidak diisi dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu diisi dengan Al-Quran dan Sunnah, maka nggak mungkin orang bisa nusuk mata orang. Ya, nggak mungkin orang bisa nyolok. Pernah ada yang nonton film Silence of the Lamb? Hannibal itu penjahatnya itu yang di kerangkeng pakai berangus itu, dia bunuhnya pakai apa? Pena, mata penanya itu yang dipakai, dimasukin ke giginya. Senyum abis itu buat bunuh orang, buat buka apa borgol dan seterusnya. Kau kepikir ya? Iya, karena bukan Al-Quran Sunnah yang ada di kepalanya. Nah, ini pentingnya kemudian otak kanan itu harus diisi dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kekuatan imajinasinya liar banget. Orang kalau nggak pakai Al-Quran Sunnah, ngelihat perempuan, pakai kerudung aja cantik, jahat. Apalagi enggak, kan gitu. Dan seterusnya itu, besar banget. Kanan itu ngayal kemana-mana dan itu unlimited. Ya. Begitu juga data otak kiri. Data otak kiri itu juga banyak. Kalau mau dihitung terabyte-nya, itu maksimal terabyte mungkin. Ya. Nah, pada kondisi ini saya ingin ajak simulasi ibu-ibu supaya tahu bahwa kinerjanya otak kanan itu begitu luar biasa sehingga otak kiri harus dikombine. Karena otak kiri itu apapun yang dia dengar pasti masuknya lewat otak kiri. Semuanya, kayak tadi. Informasi data yang masuk ke ibu-ibu tadi cuman suara kuda meringkik, habis itu lari dan kemudian kebayang bunyi panahnya. Padahal kalau main panahan bener juga nggak begitu amat bunyinya. Tapi buat kita membayangkan itu kebayang sama kita. Oh, ini ada kata-kata kok bisa mirip Ustaz? Iya, saya dulu daber. Iya, salah satunya Khazanah di Trans TV, Trans 7 itu saya salah satu pengisinya. Dulu, sekarang udah nggak sempet. Iya. Nah, mana yang lebih bagus? Dulu ada yang namanya sandiwara sahur sepuh, sandiwara radio, ya, Brahma Kumbara sama Mantili. Bunyinya kurang lebih sama tuh, orang semua nyimak, konsentrasinya, telinganya mendengarkan radio meskipun sambil nyetrika, meskipun sambil goreng, meskipun sambil apapun, sambil gendong bayinya, apa segala macam, meskipun apapun, semua konsentrasi, semua orang ketika itu, di zaman itu, di era itu, semua nyimaknya RRI. Dan itu Masya Allah, lumpuh lampau, seru banget, ya, seru banget. Zaman itu, kalau sekarang lebih seru game, lebih seru gadget kalau sekarang. Dulu imajinasi kita begitu dimanja sama produk-produk yang zaman dulu itu. Ya. Contoh, ketika mendengarkan suara Brahma Kumbara sama Mantili bareng berdua misalnya, salah satu episode ini misalnya, Sampurasun, Rampes, Kisana, tunjukkan jalan ke Wadia Pala. Langsung kebayang oleh kita, wah ini Brahma Kumbaranya tinggi gede gagah ganteng, kudanya coklat ada gelasnya putih gitu ya,
agak-agak berdebu, kulitnya tan, agak-agak gelap karena kena matahari. Laki banget tapi nggak terlalu ganteng. Pendekar. Kira-kira bayangannya siapa ya kalau aktor tuh? Advent Bangun lah kira-kira. Gitu. Rambutnya panjang, gitu ya. Rambutnya panjang, agak gondrong dan nggak terlalu teratur lah. Ya. Hah? Barry Prima terlalu putih kulitnya. Untuk ukuran Brahma Kumbara yang pendekar terlalu putih kulitnya, nggak cocok. Nah, begitu difilmkan sama TPI waktu itu, kok jadi berubah dari bayangan kita. Ferry Fadly yang jadi kurus, kecil, pendek, rambutnya terlalu rapih untuk jadi pendekar, dan kulitnya terlalu putih untuk jadi pendekar. Udah gitu cungkring, binarangka, bukan binaraga tapi binarangka, kayak kadal naik nangka, kudanya lebih gede daripada pendekarnya. Buat ya kok Ferry Fadly salah casting kayaknya nih. Menurut produsernya enggak, udah bener. Soalnya kalau Advent Bangun yang dijadiin pendekar, dia mesti dubbing ongkos lagi, 2 kali ngongkos. Kalau Ferry Fadly kan nggak ngongkos, nggak apa-apa, pendekar kecil, pendekar jago. Tapi buat kita, mana yang lebih bagus, sandiwara radionya atau filmnya? Sandiwara radionya, karena otak kanan kita dimanjakan. Baca novel yang diangkat ke layar lebar atau ke layar kaca, mana yang lebih bagus, novelnya atau filmnya? Novel. Karena novel itu begitu kita baca, otak kanan kita jalan. Agatha Christie, Sidney Sheldon, Pudarnya Pesona Cleopatra, udah dibaca belum? Elsie Razi, Ustadz Abik, Kang Abik nulis Pudarnya Pesona Cleopatra, keren banget. Api Tauhid, udah ada yang baca? Keren banget. Saya pembaca novel juga soalnya, dari mulai zamannya Dan Brown. Ya. Nah, ada desain. Kalau kayak Sidney Sheldon itu kita tebak-tebakan, ini yang pembunuhnya yang mana ya? Ada Christie juga sama. Yang mana ya? Bukan kayak model novelnya Dedi D. Iskandar. Ketebak. Ini pasti ujungnya ada kayak Hans Christian Andersen. Ya, ketebak. Ya. Nah, begitu dibilang, misalnya nih, salah satu bab, senja meremang di rembang petang. Merahnya matahari mulai turun ke peraduan diiringi arakan awan kelabu. Itu buat kita bayangan kita, oh ini sunset kayak yang saya pernah lihat di Senggigi buat orang yang pernah ke Lombok. Buat orang yang pikniknya ke Sol Elit Marbella, buat dia itu tuh, that was the most exciting moment in my life. Buat yang pernah umroh ya, menjelang maghrib sudah ada di masjid di lantai 3, mataharinya turun pas di Gua Hiro. That was the most exciting moment in my life. Sayangnya waktu itu nggak bawa kamera, tapi keren banget. Nah, hal-hal yang memorable seperti itu, otak kanannya langsung nyangkut di otak kiri, karena sesuatu yang sensasional langsung nempel di otak kiri. Begitu dibikin filmnya, dibikin filmnya, tebakan kita berubah. Ya, kok gitu gambarnya? Maka orang mengatakan novelnya lebih bagus daripada filmnya. Bayangan kita, ini cowok ganteng banget kan ya? Begitu dibuka sebelahnya, ya. Seringkali itu berubah antara cara pandang kita dengan cara pandang orang. Makanya kemudian kalau udah film, udah nggak bisa mikir, otak kanan kita udah nggak bisa mikir. Karena apa? Dijejelin dengan data. Makanya
audiovisual itu lebih kuat pengaruhnya ketimbang cuman sekedar statement. Contoh ya, kita udah pernah simulasi yang jari, masih ingat nggak? Masih ingat? Kita coba lagi ya, pengen tahu aja. Hah? Udah tahu? Iya, kita coba aja. Siapa tahu ada yang bengong. Yuk kita coba, telunjuknya begini. Kita putar pelan-pelan lawan jarum jam. Nah kan mikir, lawan jarum jam. Putar dengan pergelangannya, putar dengan siku, perkecil, percepat, balik arahnya setelah jarum jam. Pada hitungan ketiga, ya, 1, 2, 3, letakkan di dagu. Banyak yang lewat juga, karena memang contoh lebih efektif. Ya. Buat yang udah tahu langsung, karena udah ketebak, datanya udah pernah, sombong. Udah tahu. Tapi yang belum tahu, kejebak. Gitu. Nah, makanya audiovisual itu lebih mudah ditiru. Makanya kalau ibu-ibu kepengen anaknya seperti dia dalam hal apapun, maka tunjukkan saja. Rasulullah SAW dalam kasus Hudaybiyah misalnya, Rasulullah SAW setelah perjanjian yang bunyinya 3, tidak boleh haji tahun itu, ibadahnya tunda tahun depan. Yang kedua, orang Madinah, orang Muslim yang ke Mekah harus bertahan di Mekah, harus kumpul sama orang kafir, gitu. Orang-orang kafir, orang Mekah, kalau dia ke Madinah, ke tempat orang Muslim, maka dia harus kembali ke tempat orang kafir. Buat Umar ini curang. Padahal Rasulullah SAW justru menyiasatinya dengan, ini justru penetrasi. Maka dikirimlah orang-orang Islam ke Madinah, orang Islam ke Mekah. Maka kemudian diajarin orang-orang yang baru belajar Islam itu, belajarnya di mana? Belajarnya di Madinah, karena harus balik lagi ke Mekah. Lama-lama dalam waktu kurun 10 tahun, Fatu Mekah terjadi. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Beliau ketika sudah selesai perjanjian, maka ya sudah, maka tidak bisa lagi kita mengerjakan apa-apa kecuali pulang ke Madinah. Maka Rasulullah SAW bilang sama kawan-kawan sama sahabat, ketika itu ada sekitar 1.200, di sebagian riwayat dikatakan 1.500. Di Sirah Nabawiyahnya Mubarakfuri itu dikatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW cuma bilang sama para sahabat, yuk kita sudah tidak bisa ibadah lagi, sudah tuntas ibadah kita potong hadiu kita tahallul, kita potong kurban kita potong rambut. Tidak ada yang bergeming satupun. 2 kali Rasulullah SAW kasih tahu, nggak ada yang bergeming. Sampai yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan, ayo kita potong hadiu kita potong kurban kita, kemudian kita tahallul, kita potong rambut kita sebagai tanda bahwa sudah selesai ibadah. Padahal belum ngapa-ngapain, nggak bergerak juga. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bilang begitu. Akhirnya Rasulullah SAW ada rasa gundah. Kenapa ya biasanya sam'an wa ta'atan, apa yang didengar biasanya ditaati, kok pada nggak mau ikut ya? Maka masuklah ke tendanya Ummu Salamah. Masuk ke tenda Ummu Salamah minta saran. Begitu dikasih saran sama Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW keluar. Apa sarannya? Do it yourself. Ibda binafsik. Maka Rasulullah SAW langsung Bismillahirrahmanirrahim motong kurban. Habis itu panggil tukang cukurnya sesuai dengan arahan dari Ummu Salamah. Panggil tukang cukur. Apa yang terjadi? Para sahabat ngangkat pedang yang panjang-panjang itu hanya untuk sekedar motong beberapa helai rambut. Jadi mereka seolah-olah saling berbunuhan, pakai pedang panjang itu motong, seolah mereka saling berbunuhan. Artinya apa? Begitu ditanya para sahabat, kenapa kalian tadi tidak mau mengikutiku? Kami khawatir ya Rasulullah, kalau engkau kemudian mengerjakan sesuatu berdasarkan wahyu, jadi kami nunggu saja. Maksudnya gimana? Jadi mereka takut, mereka udah motong, tiba-tiba ada wahyu lain, yuk kita berangkat ke Mekah. Nah, kan berubah jadinya. Khawatir begitu. Maka mereka nunggu, kalau Rasulullah SAW bikin, nah baru kita bikin. Maka pakar kepemimpinan dari Australia, seorang yang bernama Brad Sugar, dia menulis satu buku,
action more powerful than words. Jadi audiovisual itu jauh lebih gampang ditiru. Ketika ada ulama fikih yang menjelaskan tentang misalnya untuk ibu-ibu misalnya, dia mengatakan begini, untuk ibu-ibu kalau ingin menggunakan perhiasan maka boleh-boleh saja, maka gelangnya yang dia maksud gelang apa? Kalung. Dan kita paham yang dimaksud gelang itu adalah kalung. Gerakan jauh lebih powerful. Ibu-ibu jadi navigator. Kanan. Yang diikuti yang mana? Tangannya atau lidahnya? Tangannya. Gerakan jauh lebih efektif. Action more powerful than words. Nah, penangkapan otak kanan itu dengan otak kiri kalau sinkron clear. Kalau nggak sinkron bahaya. Mari kita lihat perlunya otak kanan karena otak kiri kecenderungannya tadi jenuh, bosen, ya, sombong. Nah, perlunya otak kanan itu membuat seseorang menjadi harus dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah karena disitulah letaknya keimanan. Kalau kita pahami, iman itu sesuatu yang agak sulit divisualisasikan. Coba rukun iman yang 6, ada yang kelihatan nggak? Allah nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan, Al-Quran saja turun kepada Rasulullah SAW bentuknya hafalan, Rasul-Rasul sudah meninggal, apalagi qada dan qadar nggak tahu gitu. Hari kiamat ada yang udah pernah ke sana? Nggak tahu kita kayak apa. Dan itu harus diyakini, justru itu jadi landasan keimanan seseorang. Maka kalau landasan keimanan seseorang yang nggak kelihatan itu tadi, orang bertakwa itu kan believe the unseen, yakin kepada yang tidak tampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu meyakini yang tidak tampak. Nggak perlu ada visualnya. Apakah harus setiap masjid ada Allah dan lafaz Muhammadnya? Harus? Enggak. Paling kemampuan kita kalau sudah bicara tentang mengimani sesuatu, maka ya kita cukup ya percaya aja udah. Dalam pengertian yang lain dibohongin juga nggak tahu. Tapi bukan itu, yakin itu ya yakin. Sama seperti ketika kita dulu dibilang sama orang tua kita, nanti nak kalau kalian udah umur 7 tahun, kalian akan diajarin bagaimana caranya sholat. Nanti umur 10 tahun udah wajib sholat, nggak boleh nggak sholat. Cuman informasi sifatnya, baru ilmu yakin. Yakinnya karena ilmunya sudah nyampe. Oh nanti gampang. Habis itu apa? Ngelihat orang tuanya sholat, maka ada contoh yang dilihat dengan ainul yakin, maka dia yakin karena melihat sendiri. Begitu dia belajar sholat, maka kemudian dia merasakan sendiri dan kemudian dia tahu. Oke lah, waktu SMP nggak terlalu lah bisa khusyuk, bisa bagus, bangun sendiri subuh terus berniat untuk sholat, wah jarang lah, bisa dihitung 100.001 itu ya. Anak SMP sudah mulai getol sholat itu ya. Tapi kemarin ada capturean dari Bandung, kawan-kawan itu Masya Allah, ada anak SD masih pakai celana merah ya, mungkin kelas 5, kelas 6 gitu, tapi dia bawa sarung di backpacknya dan dia ambil wudhu nggak pakai disuruh, sendiri ke masjid, ambil wudhu, habis itu sholat duhur bareng sama orang-orang di masjid itu, pulang dia pretelin lagi sarungnya, dia masukin lagi pakai sepatu, pulang.
Langka itu. Nah, ketika satu saat dia sudah mulai menikmati sholat, begitu selesai sholat ada rasa tenang, rasa nyaman. Oh, ini sholat. Baru dia hakul yakin. Nah, keimanan atau keyakinan seseorang yang kemudian harus bertahap seperti itu agak sulit diterapkan ke semuanya. Karena apa? Ada keyakinan yang tidak bisa dirasakan dengan keyakinan. Kalau saya ngomong, kemarin kan udah dibuktiin ya, ada asinan. Ya, udah kan? Ada asinan yang juara dunia di Asmuni itu, di mana? Cipinang Baru. Ya, Pasar Jangkrik. Udah kan, udah pada nyoba kan? Enak itu, enak banget. Nah, begitu baru dengar dari ilmunya nyampe, oh ada asinan yang enak di Pasar Jangkrik. Namanya asinan Asmuni, Haji Tati atau Bu Tati. Maka kemudian langsung browsing di Google. Ya, ketemu, maka mesen Gojek. Begitu ketemu ngelihat, oh iya kayaknya iya, oh, enak nih kayaknya. Habis itu langsung pesen. Begitu nyoba, bener, ini hakul yakin. Surga, neraka nggak bisa. Surga neraka itu begitu dikabarkan bahwa oh, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini ada Rio. Waduk, bukan sungai. Kayak apa ya? Oh, kayak yang di Pulau Mas Selatan ada kali kan? Kalau mau nyebrang ke Rawamangun, oh mungkin itu apa seperti di jembatan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nggak kayak gitu kali surga. Maka ketika kita sedang membayangkan, sedang berusaha untuk mengumpulkan informasi supaya kita punya keyakinan tentang surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, langsung Rasulullah SAW mematahkan logika kita dan bayangan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Surga dan neraka itu tidak pernah terbersit di pikiran manusia. Nah lo makin mikir gitu ya, kayak apa ya? Hilang bayangannya langsung. Visualisasinya bubar. Kata Rasulullah SAW, Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmatnya ada di dunia, yang 99 nanti di akhirat. Kayak apa ya? Satu rahmatnya aja kayak begini. Nggak kebayang sama kita. Tapi rukun iman itulah yang harus mendasari setiap syariat yang keluar dari situ. Ketika orang memahami rukun iman, nggak ada sih, nggak kelihatan. Bayangan otak kanan kita itu langsung visualisasinya buyar, langsung kayak apa ya? Sudahlah, yakin saja. Karena apa? Buat otak kiri terlalu sensasional untuk membayangkan sesuatu yang tidak bisa terbersit di pikiran manusia. Oh, berarti gede banget, nancep, krek di otak kiri. Begitu nancep di otak kiri, maka kemudian kita dengan santai menjalankan hidup ini dengan keyakinan itu. Kalau yang nggak terlalu kuat, nggak terlalu yakin, ngawur dia. Coba lihat. Tadi saya perhatikan ada beberapa yang minum pakai tangan kiri. Ya, saya sengaja nggak tegur, biarin aja. Buat contoh maksudnya. Rasulullah SAW kalau pernah nancep ke kepala dia informasi tentang janganlah makan minum dengan tangan kiri karena makan minum dengan tangan kiri itu perbuatan setan. Kalau nancep di kepala dia, maka dia nggak akan berani minum pakai tangan kiri. Apapun. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Masih kurang sedekahnya, mau nambahin lagi kelewatan. Mohon maaf ganggu ngobrolnya ya. Apa yang terjadi ketika orang paham bahwa rukun iman tadi nggak bisa dibayangkan, dia harus diyakini benar. Begitu dia wafat, menjelang wafat, kaki dingin dulu kan, sampai lutut, sampai paha, ke perut, ke dada, ke leher, baru kemudian Allah SWT tampakkan, ini loh surganya, ini loh nerakanya. Kalau kita masuk surga maka ditampakkan
surganya. Kalau mampir dulu ke neraka, ke surga sih pasti ke surga, tapi mampir dulu ke neraka. Loh, orang Islam kan pasti masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya mampir atau enggaknya ini yang jadi problem. Begitu ditampakkan sama Allah SWT, baru kita tahu, oh kayak gini tuh. Itu baru ainal yakin, yang tadinya ilmu yakin. Begitu masuk ke surganya bener atau masuk ke nerakanya bener, baru hakul yakin. Tapi keimanannya terhadap rukun iman yang 6 itu blank. Kayak gimana ya? Mau diceritain Rasulullah SAW itu giginya rapi, alisnya tebel, kulitnya keperak-perakan, wangi. Kayak apa ya? Gantengnya paling ganteng di antara orang ganteng yang paling ganteng. Wih, betapa kelepek-kelepeknya orang sama dia gitu. Sekarang aja sama orang gantengnya kadang-kadang suka nyender itu, Masya Allah ganteng banget. Bayangkan oleh kita bahwa keimanan ini butuh sesuatu yang jauh lebih kuat ketimbang apapun yang muncul setelahnya. Begini, mohon maaf, saya bukan hendak mentasbih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia, tidak. Tapi saya ingin menyederhanakan pemahaman kita tentang konsep berpikir kita. Kepada pasangan, ya, saya nggak bilang suami, karena saya nggak punya suami. Ya, kepada pasangan, ya, pertama yang kita rasakan adalah rasa percaya dulu. Yang kita rasakan, ini orang asik deh. Kayaknya nggak neko-neko, nggak banyak macem. Maka kemudian kita letakkan trust sama dia. Kita percaya sama dia. Kita punya iman kepada dia bahwa dia nggak akan macem-macemin saya, dia nggak akan ngecewain saya, dia nggak akan. Jadi punya trust, punya keyakinan. Maka kemudian pelan-pelan, ketika punya sesuatu yang sama, we have something in common nih. Kayaknya ada yang sama nih. Oh senengannya ini, pas lagi PDKT, ya. Oh banyak yang sama nih, oh iya cocok, oh iya cocok, oh iya cocok, oh iya cocok, oh iya cocok. Sampai kemudian dalam ilmu cocokologi, setiap orang yang berjodoh biasanya mukanya mirip. Itu cocokologi namanya, ya, maksa maksudnya. Kalau dalam bahasa Jermannya otak adik gatuk, ya, jejer kauman. Apa yang terjadi ketika mulai meletakkan rasa kepercayaannya, maka muncul apa? Muncul cinta. Begitu muncul cinta, sudah. Yang namanya cinta nggak ada lagi pengorbanan karena cinta. Kalau sudah cinta nggak pakai pengorbanan. Apa yang lo mau gue kasih. Apa sih yang enggak buat lo? Loh, begitu. Bahkan dengan bodohnya, dalam tanda kutip, dengan bodohnya para wanita-wanita yang keumbar nafsunya, maka apapun dikasih, sampai kehormatannya juga dikasih. Buat lo apa sih yang enggak? Demi cinta. Makan tuh cinta. Pria atau wanita akan melakukan apa saja demi cinta. Yang tadinya badannya gembrot bisa olahraga karena pasangan. Loh iya. Yang tadinya dari format sebelumnya berubah ke format yang berikutnya, ya. Karena apa? Karena cinta. Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain bisa ngapa-ngapain banyak banget karena apa? Cinta. Seorang ibu yang nggak bisa naik sepeda motor, ya, tiba-tiba bisa berubah menjadi ibu yang ngalah-ngalahin Gojek. Kok bisa? Iya, tuntutan demi cinta kepada anak. Oh nanti dibawa orang nggak karu-karu, mending gue bawa sendiri. Cinta. Dan itu bukan pengorbanan, karena cinta. Kalau ada masih pengorbanan berarti masih ada hitungan, bukan cinta namanya. Jadi cinta tidak butuh pengorbanan.
Wah, langsung jadi status, cinta nggak butuh pengorbanan. Hasil ngajinya nggak cocok banget. Begitu yakin, trust, ada percaya, kemudian muncul cinta, akhirnya apa? Begitu saking cintanya mulai muncul rasa takut. Takut dia kecewa, takut dia marah, takut dia kesel, takut dia berusaha menghindari apa-apa yang dia nggak seneng. Maka kemudian, kamu suka nggak? Ini boleh nggak? Aku supaya dapat apa? Dapat nyamannya. Akhirnya apa? Overprotective lah, overcare lah, dan seterusnya. Takut kalau sampai dia nggak sayang, takut kalau sampai dia nggak cinta lagi, takut kalau sampai dia nggak senang lagi, nggak nyaman lagi sama kita. Kemarin aku kasih coklat, suka nggak? Takut, nggak, ada takut, ada takut. Oh, enak sih. Nah, ada sihnya tuh. Aduh, apa ya? Begitu ada sihnya, aduh, apa ya? Sukanya yang kayak apa? Maksudnya menghindari salah persepsi, ya. Yang kita kepengen ini ternyata maunya anu. Maka kemudian kita cocokin. Ini suka enggak? Terus nyocokin. Karena apa? Takut. Nah, pada saat sudah naruh trust, ada kecintaan yang penuh tanpa ngurusin pengorbanannya tadi, buat lo apa sih yang enggak? Maka kemudian muncul ketakutan tadi, aduh jangan sampai dia. Akhirnya apa? Apapun yang dia minta kita taat. Jangan yang gini dong, yang itu aja. Kalau bisa sih diginiin. Oh iya siap laksanakan langsung. Saking apa? Saking takutnya, saking cintanya, saking percayanya. Nah sekarang saya balik, itu kalau sama manusia. Kalau sama Allah, ujungnya tidak hanya ketaatan, tapi wujudnya takwa. Setelah yakin sama Allah, muncul cinta sama Allah. Suruh bangun pagi-pagi, tengah malam. Jangankan tengah malam, apapun lakukan. Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah, ketika di Mina belum punya anak, beliau itu orang yang dermawan betul. Datang temennya potong kambing, makan kambing guling. Datang teman agak banyak, potong onta, masak, makan. Terus begitu sampai teman-temannya, sahabat-sahabatnya bilang sama Nabi Ibrahim, ente nggak sayang sama binatang ternak ente? Loh, ini dalam rangka cinta kepada Allah. Kalau bukan berderma atau bersedekah atau berbuat baik, ngasih menjamu tamu, itu bukan kemuliaan di mata Allah, saya nggak akan kerjakan. Jangankan binatang ternak, kalau saya punya anak, waktu itu belum punya anak, Allah minta potong, saya potong. Makanya hati-hati kalau ngomong di Mina, keucap salah, ditagih sama Allah kayak Nabi Ibrahim ditagih kan, coba potong anaknya. Waduh. Maka statementnya Nabi Ibrahim tadi, saking cintanya sama Allah, saking trustnya sama Allah. Lihat surat 2 ayat 131. Statementnya Ibrahim alaihissalam itu luar biasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tunduk patuhlah kepadaku, aslim ya Ibrahim. Al-Baqarah 131 131. Maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Saya tunduk patuh kepada Rob, penguasa alam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia sudah tunduk patuh, maka kecintaannya kepada Allah karena keyakinannya terhadap Allah menjadi takut kalau sampai dia tidak mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya apa? Takwa. Maka takwa itu adalah puncak kemuliaan seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Hujurat surat 49 ayat 13.
Inna akramakum indallahil atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Nah, takwa itu kayak apa? Takwa itu gabungan antara takut, cinta, dan iman. Dan adanya cuma di otak kanan. Syariatnya adanya di otak kiri. Bagaimana iman diwujudkan? Nah, itu kiri. Bagaimana caranya menampakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan seperti apa yang harus dilakukan? Nah, itu ke kiri tariknya. Tapi kecintaannya, keimanannya, ketakutannya ini semua lebih kepada apa? Emosi. Ya. Lebih kepada keyakinan. Ya. Belief. Faith, belief itu kanan. Ya. Makanya kemudian Nabi Ibrahim melakukan apa saja selama itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun resikonya harus urusan nyawa. Lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam waktu muda disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihissalam disuruh menghancurkan ruang berhalanya Raja Namrud. Ustadz-ustadz yang lain sudah pernah nyeritain kan ya? Dihancurin semuanya, ditinggalin yang satu yang paling gede. Maka alat penghancurnya diletakkan di pundaknya yang paling gede. Maka Raja Namrud bersama orang-orang Babilonia ketika itu kemudian meminta Ibrahim untuk kemudian bertanggung jawab atas penghancuran ruang berhalanya. Apa yang terjadi sama Ibrahim alaihissalam? Dibilang apa? Loh, jangan nanya saya, tanya aja sama yang gede itu. Tanya aja sama yang gede itu, pasti tahu yang gede itu. Paling yang gede itu juga yang ngancurin. Maka apa kata Namrud? Ya nggak mungkin, wong patung kok, berhala nggak bisa denger, gimana mau ditanya? Lagi pula dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin lah kalau dia. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu? Sudah tahu nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa denger, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Statement yang muncul seperti itu kira-kira mancing kemarahan nggak? Oh sangat. Dan dia ambil resiko itu karena apa? Dia believe, dia percaya sama Allah dan dia cinta sama Allah dan dia takut sama Allah, maka kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan model seperti itu. Apa yang terjadi? Ditangkap. Begitu ditangkap, begitu selesai ditangkap, maka kemudian diminta oleh Raja Namrud, penduduk Babilonia untuk mengumpulkan kayu bakar selama sebulan. Mengumpulkan kayu bakar selama sebulan. 30 hari Bu, kayu bakar. Udah nih, dikumpulin. Setelah itu apa? Pada saat hari pembakaran, maka kemudian Nabi Ibrahim ditelanjangi, ditaruh di ketapel raksasa, mau dilempar. Makanya dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali diberi pakaian di surga. Karena satu-satunya Nabi yang ditelanjangi sama kaumnya Babilonia. Begitu ditanya sama Jibril alaihissalam, ada yang bisa saya bantu nggak? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia cuma urusan sama Allah. Begitu dilempar, 40 hari nyala api. 40 hari. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuat. Supaya apa? Manusia takut kepada Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa kuasanya Allah jauh di atas segala kemampuan manusia. Seandainya targetnya cuma matiin api, maka sederhana saja buat Allah, datangkan saja hujan, selesai. Habis. Tapi orang Babilonia akan mengatakan, oh jelas aja Ibrahim selamat, lawang hujan. Seandainya Allah mau datangkan angin, mati api itu, selesai. Tapi targetnya bukan itu. Targetnya adalah membuat orang takut terhadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Kunni bardan wa salaman." Jadilah untukku jadi dingin dan menyelamatkan.
Mana ada orang dibakar sama api 40 hari itu bisa kedinginan dan kekenyangan itu. Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada alasan buat orang untuk nggak takut kepada Allah dengan cara seperti itu. Maka begitu 40 hari nggak kebakar juga, orang bingung. Ini Tuhannya Ibrahim keren banget ini. Daripada Tuhannya Namrud dihancurin, hancur tinggal satu. Mendingan beriman sama Tuhannya Ibrahim, lebih keren. Nah, itu yang Allah SWT ingin, supaya orang mikir. Nah, ketakutan model begitu, ketakwaan seperti itu terjadi juga pada Musa alaihissalam. Musa alaihissalam juga begitu. Gundah, gelisah, gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Maka kemudian disampaikan kepada Allah, karena Nabi Musa ini orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu disampaikan, ya Allah, saya begini, bagaimana ini akan dikepung sama pasukannya Firaun? Maka tengah malam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam untuk membawa 600 orang Bani Israel. Kemana diperintahnya? Laut Merah. Loh, logika nih, pakai otak kiri. Kira-kira kalau melarikan diri dari kepungan atau dari kejaran, itu larinya ke laut atau ke gunung? Ke gunung mestinya. Loh, ini malah ke laut. Loh, gimana sih? Rasio itu kiri, sementara takwa itu kanan, supra rasio. Waktu Mardotillah masih ingat ya? Udah belum kita bahas Mardotillah di sini? Udah kan? Kan ada rasio, ada supra rasio. Ya kan? Ada kiri, ada otak kanan. Ada yang beyond the edge. Masih ingat kan? Pendengaran 20-12 MHz. Penglihatan Mejuku Hibiniu. Masih ingat? Itu rasio. Yang senang tas terus gitu kan? Yang senang jilbab gitu kan ya? Masih ingat itu ya? Alhamdulillah masih ingat. Berarti sensasional itu. Iya, kalau masih keinget berarti ada yang sakit hati. Nah, begitu paham bahwa ini adalah suprarasio, maka yang terjadi Nabi Musa alaihissalam punya kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Punya iman. Karena apa? Karena cinta, sehingga punya rasa takut, maka hadirnya takwa. Orang-orang Bani Israel ketika itu ketakutan lihat pasukannya Firaun. Ya Musa, innal lamudrakun, habis kita sama Firaun. Mati kita bakal dihabisin. Selesai sudah. Tamat sudah. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa kira-kira, "Mus, ya apa ya Mas? Wis ketok bleduke iki lho." Kata Nabi Musa, karena beliau adalah orang yang kerap berzikir tanpa berpikir, lebih kuat berzikir ketimbang mikir, maka kemudian yang dia katakan adalah, kalla, gak mungkin. Innama iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku akan bersama Tuhanku yang menyelamatkan aku. Kenapa Nabi Musa tidak menggunakan kata kami? Karena orang Bani Israel tidak punya belief, tidak ada love-nya, tidak ada fear-nya, sehingga faith-nya nggak muncul. Tidak ada iman, tidak punya rasa takut, tidak punya cinta, maka tidak takwa. Jadi rasio aja otak kiri. Ih, wis ketok wis tambah cedek lho, apa sih? Tenang, Tuhanku pasti bersama aku. Kamu kan cuma ikut-ikut aku, dalam bahasa sederhananya begitu. Maka ketika Jibril alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya, serta merta seketika itu juga nggak pakai mikir. Kalau pakai mikir kan, misalnya Nabi Musa itu orang Jember kayak saya misalnya, gitu ya. Disuruh mukulin tongkatnya ke air. Lah apa dolanan banyu kopiak-kopiuk. Mikir. Ini enggak mikir. Dia zikir. Zikir itu iman, cinta, takut, takwa. Itu zikir. Maka apa yang terjadi? Disuruh pukul langsung. Berasa kayak ikut ya. Itu Masya Allah 16 jalan Bu dibentang dalam riwayatnya. 16 jalan itu maksudnya kalau jalan satu kabilah itu kira-kira 15 meteran,
satu jalan itu kali 16. Lebar banget. 600 orang Bani Israel dibawa turun sama Nabi Musa untuk nyebrang. Masya Allah. Lihat bagaimana ketakutan Musa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berbuah takwa karena kecintaannya dan keyakinannya. Nah, kira-kira kalau kita punya nggak kita ketakutan seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Rasanya enggak. Suuzon banget Ustaz. Kita coba nanti ya. Karena ini ada simulasinya. Simulasi iman, cinta, takut berupa takwa ini nanti bisa ada yang kadarnya baru iman doang tapi belum cinta, ada. Ada yang iman, cinta tapi nggak takut, ada. Iman, cinta, takut tapi nggak komplit sehingga nggak takwa, nggak muncul takwanya, ketaatannya nggak keluar. Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan cek. Oke, kita coba simulasi sebentar. Ini bagian sesi pertama. Coba tangannya begini dan begini. Ini brain gym ya. Ini olahraga otak nih. Sama-sama menunjuk ke kiri kita, ke kiri kita, ke kiri kita. Berarti ibu-ibu ke sana. Ya, kalau saya ke sini, kiri ya, kirinya kita. 2 yang keluar, 1 yang di depan kita. Oke, pada hitungan ketiga kita rubah, tapi posisinya sama, 1 di depan, 2 di luar. 1 depan kita, yang 2 di luar. Oke, 1, 2, 3, pindahin. 1 di depan, 2 di luar. Nah lo mikir, nah lo. 1 di depan, 2 di luar. 1. Jangan disilang-silang. 1, 2, 3. Nah lo. Kiri, bukan kanan, kiri. Ke sana. Ini kan saya nyontohinnya berseberangan. Ke sana. Sudah? Lagi. 1, 2, 3. Ayo lo. Jangan 2-2. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang tambahin 2 dan 3. Ini olahraga otak nih. Olahraga otak 2 dan 3. 2 di depan, 3 di luar. Biar otak kiri sama otak kanannya sinkron. 1, 2, 3. 3 yang di luar, 2 yang di dalam. Nah lo. Arahnya kemana? Ke kiri. Kok pada ke kiri itu? Ada yang, nah mulai deh ya. Nggak usah dicari. Senang banget nyari orang salah. Tajasus. Siapa yang salah nih? Cari, nggak usah dicari. Tajasus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita pindahin 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, siap-siap 4 dan 4 ya, atau 1 dan 1 ya. 1, 2, 3. Nah lo 4 kan jadinya kan. 1, 2, 3. Bibirnya nggak usah gitu, biasa aja. Paling seneng saya. Iya, biasanya kalau otak kanan dipakai tuh mikir biasanya. Sama kayak kita masukin jarum. Iya. Dan kerjanya otak memang begitu. Oke, 1, 4 ya. Yuk terusin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah sudah mulai terbiasa ya. Agak-agak goyang-goyang dikit nggak apa-apa lah ya. Agak gitu. Iya lo agak. Nggak apa-apa. Ya. Sambil mikir. Error. Terakhir. Sesi pertama ini terakhir. 7 dan 0. 7. Nembakin dan 0. 0-nya telapaknya ngadep depan. Oke, tembakin. Masukin. Jangan begini. Tapi iya, di depan. Oke, arahnya mana? Arahnya kemana? Ke kiri. Saya ulang. Ke kiri. Hayuh lo. Nggak usah dicari. Kiri ya. Oke, 1, 2, 3. Hayya.
1, 2, 3. Jempolnya keluarin, nggak usah dipikirin Bu, ikutin aja. Ada yang mikir, ini gimana muter? Ayo, 1, 2, 3. Nah lo, tujuhnya mana? Jempolnya mana jempolnya? Nah gitu. Jempolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bibirnya nggak usah gitu, biasa aja. Baik, ini sesi pertama. Oke. Ini untuk mensinkronkan otak kiri dan otak kanan. Makanya kalau pelajaran baris berbaris, ada orang yang jalannya tangannya sama kakinya sama. Itu agak error tuh. Iya. Nah, sekarang simulasi yang kedua. Bayangkan saya nggak tahu ini udah pernah atau belum ya. Ini simulasi spidol merah dan spidol hijau. Udah pernah belum? Belum ya. Saya ambil kertas di hadapan saya ini, pakai otak kanan ya, simulasi pakai otak kanan. Saya ambil kertas ini, saya serahkan ke ibu, silahkan diambil pakai dua tangan. Ambil pakai dua tangan. Ambil. Oke, pegang ya, sudah ya, saya lepas ya, jangan sampai jatuh nih. Oke, lepas ya. Oke, baik. Sekarang saya punya spidol hijau, ya, tangkap pakai tangan kanan. Oke. Spidol merahnya tangkap pakai tangan kiri. Baik, berarti kertasnya jatuh kan? Oke, ambil kertasnya, taruh di mejanya, miringkan mejanya sesuai dengan keinginan kita. Jaraknya atur baca sekitar 30-40 cm. Oke, sudah? Baik. Pada sisi atas kertas sebelah kiri, pakai otak kanan nih, karena dimensi ruang itu pakai kanan, ngayal. Ya. Pada sisi kertas sebelah kiri atas, tuliskan pakai spidol hijau, ya, nama lengkap dan nama panggilan. Nama lengkap dan nama panggilan. Oke, silakan ditulis. Contoh misalnya Devi Permatasari dalam kurung Encum. Contoh aja contoh. Oke, silakan ditulis. Tulis. Spidolnya dibuka dulu tutupnya. Lo kan pakai otak kanan. Nah, baru nulis. Yuk ulang tulis. Tapi buka dulu spidolnya. Sudah? Sudah. Oke, namanya panjang amat. Oke, di tengah-tengah, di atas, persis di tengah kertas, di bagian atas, tuliskan tanggal dan bulan lahir. Tahunnya nggak usah, biar nggak kelihatan tua. Tanggal dan bulan. Ini nggak dikumpulkan loh ya, bagian sendiri. Iya, sudah? Baik. Hah? Spidol hijau, masih spidol hijau. Kan yang kebuka masih spidol hijau. Oke, sekarang gunakan spidol merah untuk menuliskan di sebelah kanan paling atas pojok tanggal kematian. Tulis. Nggak tahu, titik tanda tanya. Buka dulu tutup spidolnya. Sudah? Nah, sekarang di switch antara spidol merah dengan spidol hijau. Pindah tangan kan? Baik. Gariskan di bawah nama pakai spidol hijau dan gariskan warna merah di bawah tanggal kematian, kemudian pertemukan di tanggal lahir. Yuk, garis. Ketemu, tarik ke bawah sampai habis kertas. Terus bidang hijaunya sebelah mana? Kiri. Bidang merahnya sebelah kanan. Nah, ini udah mulai berhasil nih ya. Kita coba. Tuliskan bersama-sama. Angkat dulu spidolnya, tuliskan bersama-sama. Sebelah hijaunya tulis yes. Dengan jangan sekarang. Kan bersama-sama saya bilang. Bersama-sama maksudnya dua tangan langsung tulis bareng, ya. Nggak apa-apa, biarin coret-coretan nggak apa-apa. Kan nggak dikumpulkan. Ya, sudah? Tuliskan yes di sebelah kiri dan no sebelah kanan. Yes-nya pakai centang, no-nya pakai silang. 1, 2, 3. Yuk bareng. Sudah? Coret-coretan nggak apa-apa.
Iya, kalau disilang begitu berarti yang merah yang mana, yang hijau yang mana? Ah, itu pakai merah itu ibu. Ibu pakai merah itu kebalik. Iya, kan tadi udah di switch. Tadi udah di switch. Iya, kan tadi udah di switch. Iya, sekarang hijaunya tulisan yes-nya warna apa? Hijau. Hijau yes, pakai centang. No-nya pakai cross, pakai silang. Oke. Saya akan cepat bersimulasikan ini. Saya akan cepat, Bu. Tolong perhatiin. Mohon maaf ganggu ngobrolnya. Ya. Kadang suka nggak enak kalau ganggu ibu-ibu ngobrol. Ya. Saya akan cepat melakukan kegiatan yang banyak dalam keseharian kita. Bila iya, berarti ibu mengerjakannya. Bila tidak, maka silahkan ditulis silang. Bila iya, maka centang. Jadi cuman tugasnya centang atau silang. Bila iya, maka centang. Bila tidak, maka silang. Tahu sih, tapi nggak mengerjakannya. Berarti apa? Silang. Ya, berarti cross. Oke. Siap ya? Kita mulai. Saya akan cepat. Bangun tidur, apakah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Bila iya maka centang, bila tidak maka silang. Masuk kamar mandi, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluarnya pakai ghufranak. Bila iya maka centang-centang, bila tidak maka silang-silang. Ngelepas bajunya pakai bismillah. Pakai bajunya pakai Alhamdulillahilladzi kasani hadza thauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Enggak usah ngomong, centang aja atau silang aja. Ya, nanti malah ketahuan nggak ngapa-ngapain ya. Begitu keluar dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kemudian begitu menjalankan kendaraan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tuhibbu wat tarda. Allahumma hawwina alaina safarana hadza wa adbi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Turunan baca subhanallah, tanjakan baca Allahu akbar. Ketemu kuburan maka membaca assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa ana bikum insyaallah lakum lahikun sallallahu lana wa lakumul afiyah. Begitu masuk ke pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika menuju ke masjid membaca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an simali nura wa fi amami nura wa fi yasari nura wa fi tahti nura wa fi fawqi nura wa fi ja'ali nura. Ketika masuk masjid bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fil lidunubi waftahli abwaaba rahmatik pakai kaki kanan. Keluarnya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fil lidunubi Allahumma inni as'aluka min fadlik pakai kaki kiri. Kemudian ketika sampai di tempat tujuan membaca ibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Kemudian membaca doa yang Rasulullah SAW contohkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ahliha. Ketika kemudian masuk waktu sholat, maka kemudian setiap azan dijawab Allahu akbar jawab Allahu akbar. Terus sampai kemudian la ilaha illallah dijawab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersalawat baru kemudian baca doa Allahumma rabba ati tawatitama wa salatul qa'imah ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya sampai kemudian terakhir innaka la tuhliful mi'ad. Selesai kemudian melakukan sholat sunnah dulu ya. Kemudian setelah selesai sholat sunnah baru kemudian mengerjakan sholat wajibnya bersama dengan jamaahnya. Setelah selesai, maka kemudian yang dilakukan adalah membaca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, 3 tasbih, 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahmid ya. Kemudian tutup dengan tahlil, baca ayat kursi, 3 kul, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru berdoa ya. Apakah mendoakan orang tua? Apakah mendoakan anak? Apakah mendoakan diri sendiri? Apakah mendoakan untuk orang lain? Ya, apakah dan seterusnya. Nah, begitu selesai maka baca zikir paginya ya. Zikir pagi 23 lafaz, baca zikir sore 25 lafaz ya. Ketika sampai ke rumah maka masuk rumah pakai kaki kanan baca bismillah kemudian bersalam. Setelah itu berhubungan dengan suami baca doanya bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana.
Setelah itu wudhu minimal atau mandi. Waktu tidur membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, membaca ayat kursi, 3 kul, 2 ayat terakhir dari amanah rasulu bima sampai fansurna alal qaumil kafirin, kemudian membaca al-mulk, kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah sampai terlelap tidur. Silahkan dicek banyak merahnya atau banyak hijaunya. Jangan bangga istighfar. Berarti kita tidak takut sama Allah, tidak melibatkan Allah, tidak cinta sama Allah, kita tidak beriman, dan kita belum masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah SAW mestinya dia terus melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap perilaku kehidupannya 24 jam. Makanya install Hisnul Muslim. Nggak apa Ustaz, baca. Install Hisnul Muslim yang dari YouFit, yang gambarnya orang berdoa, siluetnya hitam, belakangnya ada batang kayu, kemudian ada pohonnya hijau, ada mataharinya kuning, langitnya biru. Install. Di iPhone ada, di Android ada. Nah, sehingga 370 lebih hadis. Ini saya belum ngomong soal mengunjungi orang sakit, saya belum ngomong soal ini kok diurutin semua. Wah, merahnya tambah nambah. Ada yang kehabisan spidol merah? Mau nambah? Baik. Bagaimana memperbaiki ini? Caranya gampang. Oke. Ambil spidol merahnya. Di kanan kan? Spidol merahnya di kanan kan? Oke. Tuliskan tanggal kematiannya. Sekarang tanggal berapa? 14. Oke, tulis 15 April kita meninggal. Tulis 15 April 2016. Jadi kalau besok masih belum juga membaca serentetan yang ijo-ijo tadi itu, masih merah-merah juga, berarti belum beriman, belum cinta, belum takut, belum takwa. Bisa nggak kita bisa menjadi husnul khatimah mati kita besok? Bisa. Caranya gimana? Saatnya berubah. Saatnya berubah jadi orang yang selalu senantiasa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala di otak kanan kita. Kok selama ini bisa nggak kepikir ya bahwa setiap kelakuan itu pasti ada doanya? Padahal Rasulullah SAW sudah bilang, sesuatu yang tidak dibacakan basmalah maka akan apa? Sia-sia. Ngeri banget. Yuk, Hisnul Muslimnya diinstal. Sehingga setiap mau ngapa-ngapain, nggak apa-apa, hold sebentar, berhenti sebentar, baca. Udah, baru kerjain yang lain. Terus begitu. Belum ngomong nyalain handphone pakai bismillah, enggak. Waktu ngecas pakai bismillah, enggak. Begitu selesai penuh, alhamdulillah, enggak. Itu kalau pretelin semua, masya Allah. Makan minum pakai tangan kanan, baca doa, enggak. Dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa membuat anak-anak biasanya di bulan Ramadan itu kalau kumur 3 kali keluarnya setengah. Karena Allahnya, malaikatnya belum ada di otak kanannya. Iya kan? Duhur, wah masya Allah, ke masjid, wah lepek-lepek. 2,5 ditelen, setengah keluar. Loh kok bisa gitu? Kalau perempuan biasanya kelas-kelas 3, kelas 2 tuh ya. Kalau siang-siang kelaparan, udah mulai ganggu, laparnya mulai kemana? Kulkas. Buka kulkas, ngadem. Dilihat ibu jemur, dilihat bapak tidur. Ada es goyobot dari sebelah. Tutup pintu, ibunya nongol sebelah. Cerep. Masih kuat nak puasa? Kok bisa? Karena apa? Allahnya belum ada. Malaikatnya belum diyakini, belum ada iman. Yang tadi yu'minuna bil ghaibnya belum ada.
Karena apa? Belum dimasukkan ke otak kanannya bahwa kullu amalan ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa ana ajru bihi, dalam riwayat yang lain. Semua amalan anak Adam itu buat dia kecuali saum, sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya dan aku yang akan mengganjarnya. Nah, ketika kita sudah tahu ada belief, ada iman, muncul faith, ada takwanya, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul bentuk takwanya apa? Setiap Ramadan kita lebih sering meludah ketimbang bulan yang biasa. Betul. Karena apa? Jangan ada satu tetes liur pun yang kemudian tertelan masuk ke tubuh saya, karena Allah nggak akan terima puasa saya. Ada ketakutan. Loh, ini dengan santainya dia bisa mengerjakan celekup, celekup, celekup. 3 hari kembung. Loh, air mentah diminum. Kenapa sih orang sholat terus tapi maksiat jalan? Otak kanannya nggak dioptimalkan. Karena apa? Belum banyak Al-Quran dan Sunnahnya di otak kanannya. Diisinya bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Masuknya cuma data otak kiri tapi nggak sensasional. Kenapa? Biasanya belajarnya klasikal. Begitu klasikal nggak niat belajar, nggak nancep. Buat orang yang belajar, mau klasikal, mau kontemporer, metode pembelajarannya dia tetap bisa terima dengan sensasional. Karena apa? Dia punya ketakutan. Kalau saya nggak dapat ilmu ini, pasti ibadah saya pasti nggak karuan. Pasti ibadah saya nggak diterima. Kenapa ada orang yang Islam, tapi dibilangnya Islam apa? KTP. Rekeningnya masih riba. Aduh, nggak usah colek-colek. Ada yang pakai nutup aurat rambut masih kelihatan, nggak usah dicari. Ada yang pakai jilbab tapi masih merecet kayak lepet. Ada yang jilbabnya masih diuntel-untel di lehernya. Ada yang masih nggak pakai kaos kaki. Nggak apa-apa, biarin berproses. Nanti pelan-pelan, lama-lama nanti tahu. Biarin. Ada yang bercadar tapi masih foto-foto. Banyak. Biarin berproses pelan-pelan. Nah, artinya apa? Terus tambahin terus Al-Quran Sunnahnya di otak kanannya. Terus. Sehingga dia tahu, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, oh harusnya gini, bagusnya gini, sebaiknya begini, dan seterusnya. Ada yang jilbabnya sudah syar'i tapi masih pakai parfum. Ada? Banyak. Biarin dulu, nanti pelan-pelan ketemu. Gitu. Makanya saya waktu disuruh ngajar sini sama Mbak Risti, dosa-dosa wanita dalam pergaulan. Aduh, bukan ini dulu. Yang dibangun itu akidahnya dulu, otak kanannya dulu diisi dengan keimanan dan akidah yang kokoh dulu. Habis itu syariatnya terserah. Kalau sudah punya cinta, kalau sudah punya ketakutan, sudah punya iman, maka takwanya jalan sendiri. Maka Rasulullah SAW ketika di Mekah 13 tahun nanemin akidah, dan ayat-ayat makiyahnya menanamkan tentang kecintaan kepada Allah. Isinya apa? Alam, gunung, laut, tentang akidah. Begitu masuk ke Madinah, mabok nggak boleh, harus sholat, harus zakat, harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Baru ada penetapan syariat. Kenapa? Akidahnya sudah kokoh. Kenapa ada orang yang bayar zakat, sering sedekah, tapi ngemplang duit orang juga? Otak kanannya nggak optimal. Mohon maaf ya, ada satu kota, saya nggak sebut, punya asosiasi penghafal Quran. Agak miris saya ceritainnya, tapi ya apa boleh buat. Salah satu pengurusnya dapat bantuan dari Timur Tengah, 8M. 5M masuk asosiasi, 3M dikantongin sendiri. Sedihnya ada dia hafid Quran, hafal Quran. Sedihnya lagi,
dia menghamili di luar nikah satu hafidhoh. Sekarang anaknya sudah umur 2 tahun. Loh, hafal Quran tapi berzina kok bisa sih? Saya tanya sama guru-guru saya, Ustaz, bukannya orang hafal Quran itu dijaga sama Allah? Akhi, kalau yang namanya orang hafal Quran cuma sampai leher, nggak sampai kolbnya, nggak paham dia, cuman hafal lisan. Sama kayak beliau itu dilatih, sama. Mawar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beliau begitu. Mau diajarin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap aja beliau cuman hafal lisan. Memorable tapi nggak nyambung. Diingat tapi nggak dipakai. Tahu dosa tapi ya udah aku mah apa tuh. Kenapa ada orang yang sudah haji tapi berani korupsi? Banyak. Mohon maaf, nanya nih, data, fakta. Departemen paling korup adalah? Sedih gak sih? Kenapa ya bisa begitu? Karena otak kanannya ndak sinkron sama otak kirinya. Sholat, hajinya bolak-balik, umroh bolak-balik. Coba, ibu-ibu pengajian ada nggak yang nggak ngomongin orang? Ada Ustaz, tapi yang ngomongin ya banyak juga. Ini bukannya mau gibah lo ya, koma gibah. Jeng, ini bukan mau ngomongin orang lo ya. Apa kalau bukan gibah? Nah, maka perlunya kita tawazun, perlunya keseimbangan antara sinkronisasi data otak kiri yang sifatnya syariat, yang sifatnya apa? Amal, maka harus sinkron dengan akidahnya, dengan imannya, sehingga yang muncul mengedepan adalah yang dia jalankan dengan penuh keimanan. Rasulullah SAW pernah menuturkan bahwa sesungguhnya keislaman seseorang itu ibarat bangunan. Syahadatnya sebagai fondasi, tiang-tiangnya adalah apa? Sholat. Dindingnya adalah apa? Puasa. Ventilasinya apa? Zakat. Pintunya sedekah. Jendelanya infak. Atapnya Atapnya apa? Haji. Maka bangunan Islam seseorang itu akan menjadi sangat luar biasa ketika fondasinya ada. Kalau fondasinya tidak ada, perhatikan, bangunannya menjadi kokoh, ya, bangunannya menjadi kokoh ketika fondasinya benar. Kalau fondasinya labil, kira-kira apa yang terjadi? Tegel pecah-pecah. Mengsle, what is the meaning of mengsle? Miring. Belakang pecah, temboknya turun sehingga merekah, pecah. Karena apa? Labil. Tapi begitu kokoh rukun imannya, dia tahu bahwa sholatnya nggak bakal ngaco. Kenapa? Dia nggak cuma sekedar sholat. Lihat anak-anak kita waktu hafal ayat-ayat Al-Fatihah atau ayat-ayat surat-surat pendek, sombongnya minta ampun, kepengen nunjukin ke kita bahwa dia sudah hafal. Begitu sholat jamaah di masjid, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, karena apal. Kira-kira begitu udah gede masih nggak? Nggak lagi, karena tahu itu nggak patut, itu tahu bahwa itu nggak pantas. Kayak tadi
buat kita yang sudah paham bahwa saum itu adalah untuk Allah, satu-satunya ibadah buat Allah, maka tidak berani gitu. Maka saum kita mau lapar, mau apa, bodo amat. Makanya kemudian Rasulullah SAW kasih fungsi kontrolnya ketika diajak berantem, suruh apa bilangnya? Ini soim, ini soim, ini soim. Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Jangan ngajak berantem. Tar aja Syawal. Enggak juga. Nah, perlunya tawazun, keseimbangan, mizan, timbangan, ya, antara kiri dengan kanannya harus sinkron, sehingga syahadatnya yang jadi fondasi, sholatnya, puasa Ramadannya, zakatnya, hajinya, dalam muncul sebagai sebuah syariat, dia akan betul-betul dipenuhi sama bagian ini. Nah, bayangkan kemudian kalau kemudian fondasinya nggak ada, bisa dibangun nggak? Nggak bisa. Di atas air gitu, bisa? Nggak bisa. Kanyut. Makanya kemudian maksiatnya jadi muncul ketika dia mengerjakan Islamnya juga, tapi imannya nggak ada. Kiri doang, kanannya enggak. Nah kalau sudah begini, ini yang kemudian kita harus belajar tentang bagaimana equilibrium. Equilibrium itu apa? Menyeimbangkan antara otak kiri dengan otak kanan. Equilibrium ini atau penyetaraan otak kiri dan otak kanan, sebetulnya otak kiri itu gampang. Tinggal distimulir sesuatu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan data yang pas, harus valid datanya. Jangan pakai yang maudhu, jangan pakai yang doif, yang parah doifnya, yang sampai syad, sampai ilatnya rusak gitu. Kalau cuman doifnya masih ada ilatnya yang masih, kalau bisa dihindari deh, terutama untuk bab ibadah itu minimal hasan ya. Maka kalau diajak sama teman untuk ini itu apa segala macam, tunggu dulu dalilnya kuat enggak dan seterusnya. Maka apapun yang kita munculkan, sholat kita, sedekah kita, amal kita, apapun ibadah, mau haji, mau apa segala macam, semuanya jadi muncul seimbang. Sholatnya nggak bakal mikir macam-macam, sholatnya khusyuk dia. Karena apa? Tahu. Karena apa? Innama awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka bagus. Kalau sholatnya rusak, maka rusak. Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta para malaikat untuk nambal sulam sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya, dikorek sholat sunnahnya untuk bisa nambalin sholat wajibnya. Kalau orang yang punya keseimbangan otak kiri otak kanan, dia tidak akan meninggalkan sholat sunnahnya. Datang ke masjid, dia tidak akan berani masuk ke masjid tanpa tahiyat masjid. Dia nggak akan berani makan minum pakai tangan kiri. Dia nggak akan berani pesta makan sambil berdiri. Nah loh, kalau nggak ada kursinya gimana Ustaz? Keluar cari tangga, duduk di tangga. Emang nggak boleh duduk tangga? Boleh kan? Duduk tangga boleh? Boleh. Cari tempat duduk sampai dapat tempat duduk. Kalau nggak bisa, jongkok. Gimana caranya? Bawa anak. Loh, kalau bawa anak itu kan, ini kamu mau nggak? Mau sayang? Mau nggak? Yuk, nih minum. Nih minum. Oh kamu nggak mau, ya udah ibu aja minum. Padahal enak. Ada anak jadi alasan kita bisa duduk. Ambil piring yang lain. Mau nggak? Oh nggak mau. Ya udah, ibu yang makan. Dalihnya nyuapin anak, tapi sebetulnya kita kepengen duduk, nggak dapet kursi. Bisa diakalin kalau mau mah, asal punya takwa. Tapi kalau nggak ada, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun. Berapa banyak orang yang mengatakan Allah nggak kampungan deh, Allah nggak kayak ustadz itu, galak banget. Apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Loh, bukan saya yang bikin syariat,
bukan ustadz yang bikin syariat. Kalau mau komplain aja sama Rasulullah SAW, sama Allah gitu. Kalau berani itu juga. Duh, banyak orang yang komplain sama Allah loh. Karena apa? Belum penuh pemahamannya tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah penuh nggak berani mikir gitu. Wah, enggak deh. Takut sampai Allah nggak ngasih rahmat, takut sampai Allah nggak ngasih hidayah, takut sampai Allah nggak ngasih ampunan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bertutur seperti ini. Seandainya ada seorang yang dikabarkan dalam pengumuman ada satu orang yang tidak masuk surga, saya khawatir itu saya. Coba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau ada pengumuman tentang ada orang yang masuk surga, dia takut itu dia. Kita coba lihat kertasnya. Lihat kertas yang tadi itu. Lihat kertas yang tadi. Merah semua begitu. Udah gitu bangga lagi, banyak kameranya, banyak ijazahnya merah. Istighfar mestinya. Ya Allah, banyak banget yang belum dikerjain. Maka insya Allah Hisnul Muslim yang dari Yufid itu menyelamatkan kita. Stop and read, stop and read, stop and read. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Saya kenal itu baru 2007 Bu. Jadi wajar lah ya kalau 2007 saya bisa cerrrr gitu ya. Dari 2007, sekarang sudah 2000. Itu pun masih kadang-kadang suka lewat. Karena apa? Lupa, dibikin lupa sama iblis. Luar biasa. Nah, ketika seseorang sudah bisa sholatnya khusyuk, memahami bahwa sholat saya ini pasti dilihat sama Allah, maka saya tidak mungkin mikirin yang macam-macam. Lihat bagaimana para sahabat ketika dia terpanah di punggungnya, minta dicabutnya pada saat apa? Sholat. Masya Allah. Jangan cabut dulu, saya sholat dulu ya. Begitu sholat dia selesai sama udah cabut belum? Nggak berasa. Kita nyamuknya dikejar. Mbok ya yang nempel aja yang diurusin gitu, jangan nyari. Ini kadang-kadang Masya Allah. Begitu Allahu Akbar. Karena sensasinya ya nggak ada lagi. Contoh nih ya, seperangkat alat sholat. Ketika gelar sajadah mahar, sholatnya ingat suami, Masya Allah. Besoknya pakai itu lagi, terus sajadahnya pakai itu terus 4 tahun kemudian naroknya beda udah. Sholatnya ingat Allah karena udah mulai bermasalah sama suami. Otak kiri kalau nggak seimbang sama otak kanan, hasilnya begitu. Akhirnya apa? Sholat bawa masalah, sholatnya bermasalah. Jadi sholatnya bukan buat Allah lagi. Maka kemudian muncul ibadah-ibadah yang sifatnya orang kikir. Apa itu? Nazar. Saya baru mau ibadah jika Allah mengabulkan permintaan saya. Kan ibadahnya orang kikir itu. Jadi kalau nggak dikabulkan, dia nggak mau ibadah gitu. Mana sih? Maka kemudian sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan, insya Allah dengan ini ibu lebih paham sekarang bahwa mesti lebih banyak lagi yang mesti dimasukin. Yang nggak penting skip. Next, nggak penting, next. Tas nggak terlalu bagus, nggak usah beli lagi, masih banyak. Sepatu masih banyak, nggak usah beli lagi. Nunggu sampai jebol baru beli lagi. Tas sampai 7, Masya Allah. Lebih ya? Berapa Mas Anas?
Kan biar matching Ustaz. Kanan. Art kan kanan kan? Seni. Oh belum punya yang ini, belum punya yang ini, belum punya yang ini. Padahal apa? Tabdzir. Mubazir. Begitu dia tahu mubazir, mendingan mana? Beli tas 2 juta atau sedekah 2 juta? Harta ada 3 kan? Masih ingat? Harta ada 3. Yang dimakan habis. Yang disimpan punya ahli waris, bakal jadi rebutan. Yang diinfakkan kekal abadi selamanya. Jadi mendingan mana? Banyakan mana? Banyakan makan di tempat yang nggak ada halalnya itu lagi trending topik sih, tapi nggak ada halalnya. Kalau perlu arisan di sana, tapi nggak ada halalnya. Habis juga yang dimakan. Mau lemper yang 2000-an, mau apa lontong oncom yang pedas banget itu, yang ranjaunya banyak, sama besoknya nasibnya sama ke sepiteng. Yang kedua, yang disimpan, ya, wah beli tas sampai banyak, beli nggak banyak kok Ustadz, asal warna netral aja. Warna netral itu apa? Hitam, terus coklat, terus aja netral semua ini. Yang namanya netral itu hitam coklat, udah mau kemana pun lari ya krem lah. Terus saya tambahin lagi, terus apa lagi? Biru, merah, iya loh. Makanya orang-orang Palestina itu dibenci sama orang-orang Yahudi, nggak senang belanja mereka. Orang Palestina itu kalau dijadikan role model buat orang seluruh dunia, orang Islam seluruh dunia, mengerikan. Makanya dihabisin orang Palestina itu. Bu Cherry nggak laku. Bu Cherry, Givenchy nggak laku. Yves Saint Laurent juga nggak laku. Louis Vuitton nggak laku. Name it, nggak laku. Nggak ada counternya satupun di Palestina. Ada? Nggak ada. Di kita, wow. Saking kepengennya dibilang the haves, di Manado ada tuh belanja ke supermarket sampai ditulisin pakai spidol tas Hermenya lagi dicuci. Ada tuh, sempat ada yang capture tas Hermenya lagi dicuci. Apa banget sih? Ya gitu deh. Jadi sedih. Isinya cuma sedih aja. Karena apa? Sinkronisasinya belum benar. Ya, mudah-mudahan dengan ini insya Allah kita bisa equilibrium, bisa setara antara apa yang masuk ke otak kiri dan otak kanan, sehingga setiap kita mampu menghadirkan keimanannya, mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih, punya rasa takut yang benar, yang cerdas, dan kemudian kita menghasilkan takwa sebagai sebuah tolak ukur kemuliaan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi wassalabil haq. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya, yang salah dari ide-ide yang datang dari setan yang saya perturutkan. Billahi wassalabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Salam. Dipencet agak lama sampai nyala. Pencet. Mana yang lebih dahulu Allah tetapkan kepada seorang hamba, otak kiri sebagai koordinator syariat atau otak kanan sebagai pengontrol iman? Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu, beliau itu otak kirinya jarang duluan kayaknya Ustaz, karena beliau melihat bulan dan bintang. Bahkan mukjizat dari Rasul yang paling kaya Al-Quran, uswatun hasanah. Bahkan
badan kita yang sebelah kanan dikoordinasi dengan otak kiri. Pertanyaan saya, mana yang Allah tetapkan lebih dulu pada seorang hamba, otak kiri dulu atau otak kanan dulu? Afwan. Dua-duanya, Bu. Makanya harus seimbang. Nggak boleh ada yang dominan. Orang terlalu kiri nggak boleh, terlalu kanan nggak boleh. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan afidah kita, itu otak kiri dan otak kanannya sempurna. Jadi dua-duanya sudah siap olah. Makanya tadi surat 16 ayat 78 tadi mengawali pada pijakan awalnya itu. Maka kemudian pada kondisi yang nanti akan saya jelaskan di penjelasan yang berikutnya adalah bagian dimana ketika seseorang punya kebebasan berkehendak, punya kebebasan untuk memilih, punya huriyah iradah, punya free will, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mau mentaati Allah atau mau mengikuti hawa nafsu. Makanya kemudian di surat 5 ayat 44, ayat 45, ayat 47, ayat 44, 45, 47 kalau nggak salah, di bagian akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul, dibilang kafirun, fasikun, zolimun. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harus diikuti, dan itu pun bertahap. Kayak tadi anak umur 7 tahun diajarin sholatnya dulu, gerakannya dulu, kliknya baru setelah 10 gitu. Jadi bahwa kemudian dia menerima kayak tadi antara ilmu yakin, ainal yakin dengan hakul yakinnya belakangan. Kalau saya nggak pretelin pakai simulasi kertas tadi, otak kanan kita nggak mampu meng-create sesuatu, akhirnya tadi centangnya lebih banyak kanan karena dengan kejujuran kita jadi kanan salah enggak. Akhirnya sekarang kita baru paham, oh iya ya selama ini kita banyak meninggalkan doa. Jadi otak kiri dan otak kanan itu bareng. Pada penciptaan manusia, seorang bayi itu dari mulai sel inti mecah jadi 2, jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 16, jadi dan seterusnya membelah itu. Maka kemudian ada yang jadi tulang, ada yang jadi kepala, ada yang jadi perut, ada yang jadi jantung pada usia 40 hari. Maka kemudian ada yang jadi bola mata, ada yang jadi saraf, ada yang jadi dan seterusnya. Dan otak itu bareng tumbuhnya. Makanya kemudian di usia 0 sampai 4 tahun mesti banyak input-input yang baik, yaitu apa? Proteinnya mesti tinggi, mesti banyak tilawah. Maka kemudian ada orang yang ngarang, bacain Yusuf aja biar anaknya ganteng, bacain surat Maryam biar dia menjaga kehormatannya kayak Ibunda Maryam misal dan seterusnya. Padahal nggak ada syariatnya. Apapun yang dibacakan, maka Al-Quran ini kalau dilihat hasil penelitian kekinian, maka ditemukan lebih hebat ketimbang Wolfgang Amadeus Mozart, lebih keren daripada Tchaikovsky, lebih keren untuk misalnya diperdengarkan. Tapi yang lebih bagus lagi apa? Ibunya yang tilawah, sehingga getarannya masuk ke sarafnya pembentukan si anak. Jadi ada pengiringan pembentukan otak itu dari mulai hamil sampai lahir. Maka kemudian akan berbeda anak-anak yang distimulir dengan Al-Quran gitu, dengan hadis-hadis, sama anak yang enggak gitu. Nah kalau yang mana yang Allah tentukan bareng, cuman mengoptimalkannya memang kiri itu lebih dominan karena langsung kelihatan, langsung audiovisual. Makanya ayatnya Allah SWT katakan di situ bukan udhunun wa ainun, tapi sam'a fungsi dan absara fungsi. Gitu. Makanya tunanetra bisa dapat, tunarungu juga bisa dapat. Gitu. Tapi afidahnya sama semua. Mau tunanetra, mau yang normal, mau yang tunarungu sama semua. Punya afidah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Ya, kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi, Allahu minkum, astaghfirullahaladzim. Billahi wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.